It still hurts. It still hurts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Amir, RS 61, ingin menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul The Probability of Trojan Attacks on Multi-Level Security Strategy Based Network, yang dimana memiliki abstrak sistem informasi jaringan berdasarkan strategi keamanan multi-level atau MLSS diadopsi oleh banyak organisasi karena mencerminkan fitur kontrol akses wajib. Sementara itu, jaringan ini juga menarik semakin banyak serangan kuda Trojan, mempertimbangkan hubungan antara kemampuan pertahanan dan tingkat keamanan. Jurnal ini membahas bahwa serangan kuda-kuda Trojan memiliki ketergantungan pada jalur data dalam jaringan dan menetapkan tiga model probabilitas dan simpul sumber tunggal ke simpul target tunggal dengan jalur tunggal. Simpul sumber tunggal ke node target tunggal dengan multi-path dan node multi sumber ke node target tunggal dengan multi-path. Akhirnya model ini diterapkan pada sistem informasi jaringan militer dan hasilnya masuk akal. Pendahuluan. Seiring pesatnya perkembangan jaringan komputer dan teknologi komunikasi, penggunaan jaringan terbuka untuk mewujudkan komunikasi global telah menjadi tren manajemen informasi. Namun penyediaan sumber daya jaringan bersama juga membawa berbagai risiko. Dengan demikian, untuk melindungi kepentingan keamanannya, banyak organisasi dan lembaga membangun mereka. Dan saya akan melanjutkan membahas tentang tingkatan keamanan dalam jaringan berbasis MLSS. Tingkat keamanan terdiri dari dua bagian dan direpresentasikan sebagai tuple atau klasifikasi keamanan set kategori. Klasifikasi keamanan menyajikan kerahasiaan informasi dan node. Set kategori hadir sebagai departemen atau kelas. Yang kedua, itu aturan aliran data di MLSS berbasis jaringan. Dalam jaringan berbasis MLSS, aliran data harus mematuhi aturan berikut. Yang pertama, jika tidak ada koneksi didirikan antara dan lain data mengalir antara dan berikut aturannya. Yang kedua, IFF tingkatan keamanan atau lebih tinggi dan diizinkan untuk membaca data dalam. Yang ketiga, IFF atau tingkatan keamanan lebih tinggi untuk mengirim data. Bagian yang ketiga, ketergantungan serangan kuda Trojan pada tingkat keamanan dalam jaringan berbasis jaringan.
Kita perlu mendefinisikan kemampuan mempertahankan node terhadap kuda Troya dan kemampuan membangun ekspresi kemampuan pertahanan. Di bagian yang pertama, definisi kemampuan pertahanan, di mana semua node terinfeksi oleh kuda Troya. Probabilitas bahwa simpul tersebut dapat secara otomatis menghapus kuda Troya atau mencegah kuda Troya mendapatkan data ilegal tersebut. Kemampuan membelah simpul dilambangkan dengan 10 lebih kecil daripada Q. Selanjutnya, ringkasan dan penelitian lebih lanjut. Jurnal ini membuat analisis pada jalur data dalam jaringan berbasis MLSS dan menetapkan beberapa model probabilitas bahwa sebuah simpulan ini tingkat keamanan tinggi dapat diserang oleh kuda Trojan. Akhirnya, jurnal ini memiliki jaringan militer tertentu untuk menguji model kami. Model ini memberikan referensi yang kuat untuk pertahanan Trojan dan penilaian keamanan terkait lainnya di jaringan berbasis MLSS. Karena hubungan antara tingkat keamanan dan kemampuan bertahan tidak sepenuhnya jelas sekarang, jurnal ini hanya dapat memberikan formula yang intuitif. Karena itu, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan itu. Pendekatan yang layak adalah mempertimbangkan aplikasi praktis dan menemukan ketergantungan di antara mereka dengan tes serangan Trojan. Demikian jurnal yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.